Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai contoh lengkap 20 KPI Sales and Marketing ya. Jadi kalau Anda bekerja di bidang Sales and Marketing ini materi ini sangat penting, sangat bagus karena saya memberikan contoh yang real ya. Contoh KPI-nya, contoh targetnya, dan juga cara ngukur KPI itu, bagaimana caranya. Sehingga 20 KPI ini bisa langsung Anda gunakan jika Anda kerja di bidang sales and marketing. Oke, tapi sebelum saya mulai, mungkin saya kenalan dulu ya. Nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah di Amerika, Mas. Bapak, Ibu-Ibu ya, di Wharton sama Texas A&M, saya penulis 12 buku. Dan yang terakhir ini yang paling penting ya, kalau Anda butuh narasumber atau konsultan KPI atau trainer dalam bidang KPI, silahkan hubungi saya ya di WA saya atau email saya. Saya tunggu undangan saya, undangan dari Anda ya teman-teman ya. Oke, ini buku-buku saya ya, jadi buku-buku saya menarik. Nanti Anda bisa mendapatkan buku-buku ini dan juga materi presentasi pada link yang saya cantumkan pada video ini ya, di YouTube, deskripsi video YouTube-nya di bawah ini Anda bisa melihat, membaca linknya. Anda bisa klik linknya untuk mendapatkan materi presentasi ini atau juga mendapatkan buku-buku saya yang keren ini. Oke, langsung ya mari kita bahas ya. Ini saya tampilkan 10 dulu. Jadi tabel di depan Anda ini tabel KPI bidang marketing and sales ya. Ada kolom KPI, ada kolom penjelasannya, ada kolom targetnya, ilustrasi. Targetnya ini hanya ilustrasi dan kemudian cara menghitung realisasinya. Nah yang pertama itu seperti yang Anda lihat ya, jumlah prospek lead baru orang per bulan itu sangat penting ya. Kalau Anda kerja di bidang marketing bisnis to bisnis, biasanya ini sangat menjadi andalan untuk kesuksesan seorang marketing ya. Karena dari lead itu Anda bisa mendapatkan penjualan. Jumlah pelanggan baru, calon pelanggan baru yang masuk dari aktivitas marketing. Targetnya misalnya Anda harus dapat 500 prospek per bulan. Cara hitung realisasinya, total prospek yang Anda dapatkan dalam sebulan itu. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat konversi prospek ke pelanggan. Ya. Jadi persentase prospek yang berhasil menjadi pelanggan, harapannya 15% ya. Kalau Anda punya 100 prospek, at least 15 orangnya bisa menjadi pelanggan real. Oke, jumlah pelanggan baru dibagi jumlah prospek dibagi 100. Dikalikan 100%. Kemudian pelanggan barunya berapa, otomatis kalau Anda conversionnya bagus, harapannya Anda juga bisa mendapatkan pelanggan baru banyak, 75 pelanggan per bulan. Ya. Kemudian nomor 4 ini nilai penjualan dari aktivitas marketing. Misalnya Anda sebulan melakukan kampanye marketing, harapannya Anda bisa menghasilkan penjualan sampai 1 miliar per bulan. Kemudian nomor 5, biaya akuisisi pelanggan atau CAC. CAC itu bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Itu singkatannya Customer Acquisition Cost. Jadi berapa biaya rata-rata untuk mendapatkan satu pelanggan baru? Ya, misalnya 200.000. Jadi total biaya marketing dibagi jumlah pelanggan baru. Misalnya Anda iklan 1 juta, dapat pelanggan baru 10. Berarti itu biaya per pelanggannya 100.000. Kalau pelanggannya bisa repeat order dan kemudian keuntungan Anda juga besar, maka 100.000 itu worth it. Ya, dengan asumsi keuntungan Anda per pelanggannya besar ya. Kalau keuntungan Anda per pelanggannya hanya sekitar 20.000, ya tidak worth it. Ya kalau biaya pelanggannya 200.000, Anda boncos. Oke. Kemudian yang nomor 6 ini mirip ya, return on investment, return on marketing investment, tingkat pengembalian investasi marketing, 300% harapannya. Jadi sama ya, misalnya Anda iklan 1 juta, harapannya Anda bisa mendapatkan penjualan 3 juta, ya 300%-nya, atau
return on ad spend, atau Anda melakukan biaya marketing 10 juta, harapannya Anda bisa menghasilkan penjualan 300 juta. Sorry, 30 juta ya. Kalau bisa sampai 300 juta itu top market top ya. Jadi Anda 10 kali lipatnya returnnya. Kemudian nomor 7, ini penting ya, tingkat pertumbuhan penjualan kalau bisa tiap bulan naik, tiap kuartal atau tiap tahun. Kemudian nomor 8 juga menarik tingkat retensi pelanggan. Berapa pelanggan yang tetap membeli ulang, repeat order, harapannya 70% ya. Kalau Anda punya datanya itu menarik ya, at least ya 60% lah, repeat order. Kemudian nomor 9 ini gampang ya, jumlah aktivitas kampanye marketing setiap bulannya berapa, misalnya 4 kampanye. Ya ada kampanye promosi, ada kampanye event marketing, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya tingkat efektivitas kampanye ya, berapa misalnya persentase kampanye yang mencapai target penjualan. Ya misalnya dalam satu kampanye Anda target penjualannya bisa 100 juta. Harapannya Anda bisa menembus sampai 75%-nya. Misalnya Anda ngadain pameran atau bazar, targetnya 100 juta. Harapannya bisa dapat 75 juta, 75%-nya. Ya. Kemudian yang nomor 11 ini kepuasan pelanggan, ya skor kepuasan pelanggan, customer satisfaction score Anda bisa melalui survei atau rating ya, kalau Anda di Shopee atau di TikTok, jualannya di Shopee atau TikTok atau di GoFood, Anda bisa dapat mudah ini langsung dari rating ya, kalau bisa 4,5 minimal ya, atau 4,9 lebih bagus lagi, jangan sampai di bawah 4. Kemudian 12 ini melalui survei ya, Anda survei ke pelanggan Anda, kira-kira dari 10 orang, 100 orang misalnya yang promosi produk Anda berapa? Ya, kalau bisa sih sampai 60%-nya ya. Jadi misalnya yang rekomendasi ada 80%, yang tidak rekomendasi ada 20, itu berarti Anda net promoter skornya 60, 80 rekomendasi, 20 tidak, jadi 80 dikurangi 20, jadi netnya 60. Nah idealnya Anda minimal dapat net 40, ya. Kemudian jumlah keluhan pelanggan atau return, barang return, retur ya, komplain, ya di bawah 5% ya, kalau bisa bahkan di bawah 1%. Pelangganmu ada 1000, yang komplain hanya 10. Jangan pelanggannya 1000 yang komplain 100 orang, itu kan 10%, jelek. Kemudian respon time untuk menangani keluhan pelanggan maksimal 24 jam ya, dalam waktu 24 jam Anda sudah langsung bisa connect, udah resolve. Kemudian nomor 15 mirip ini sama nomor 14 ya. Jadi kalau nomor 15, misalnya Anda punya SLA ya, SLA-nya 3 jam, semua ada chat pelanggan, maksimal 1 jam dibalas atau maksimal 30 menit dibalas. Ada 100 chat yang dibalas dalam waktu 30 menit, misalnya ada 90 chat, itu berarti 90%. Kalau bisa Anda 95%-nya dibalas sesuai SLA, misalnya tadi SLA-nya respon time untuk chat yang masuk maksimal 30 menit. Gitu ya. Kemudian nomor 16 ini brand awareness, Anda harus survei ya. Berapa persen dari 100 responden kenal produk Anda enggak? Kalau bisa 70 orang ya, dari 100 orang itu 70 orang kenal produk Anda. Kemudian citra positif ya, kemudian setelah kenal kira-kira positif nggak image-nya terhadap pelanggan Anda, terhadap produk Anda, terhadap brand Anda. Misalnya kopi kenangan, banyak nggak yang sudah kenal kopi kenangan? Mungkin 90% ya kenal kopi kenangan ya. Tapi dari 100 orang yang pernah beli kopi kenangan, positif nggak citranya, rasanya enak nggak?
Misalnya dari 100 responden kopi kenangan yang bilang positif hanya 80, berarti hanya 80 ya, tidak sampai 100. Kalau Tomorrow mungkin 60 gitu ya, Tomorrow Cafe gitu ya. Kemudian nomor 18 ini interaksi konten digital ya. Jadi kalau Anda punya konten media sosial, kalau bisa interaksinya tinggi, interaksinya itu bisa like, bisa komen, bisa share, semua itu dianggap interaksi ya. Jadi tidak hanya like ya, tapi juga komen atau repost. Nah kalau bisa di atas 5%. Jadi kalau yang view-nya 1000, 50-nya nge-like. Ya, 50 orangnya nge-like atau nge-share atau komen. Jangan 1000 view yang nge-like cuma 1 atau 2 gitu ya. Nomor 19, ini rating positif ya. Sekali lagi kalau Anda jualan di Shopee, di TikTok, itu selalu ada rating positif ya. Persentase ulasan pelanggannya sangat tinggi, itu sangat penting ya. 85% harus positif. Kemudian yang terakhir, ini mirip dengan yang tadi ya. Jumlah pelanggan loyal ya, yang beli ulang berapa. Jadi inilah teman-teman ya, 20 KPI dari seorang bidang marketing ya. Anda bisa contoh 20 KPI-nya tadi, kemudian juga Anda bisa pakai, tidak mesti harus semuanya ya. Mungkin Anda bisa milih yang relevan untuk KPI Anda, yang perlu dipakai silakan. Tapi yang tidak relevan tidak usah dipakai. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau Anda ada pertanyaan, mungkin Anda bisa email ke saya atau juga ke WA ke saya tadi ya. Mudah-mudahan Anda sukses melakukan penjualan produk Anda. Oke, terima kasih. Salam sukses. Penuh kemuliaan.